Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan renungan pada hari ini, doa saya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita membahas suatu tema, judulnya adalah Tuhan mau kita bebas. Tapi sebelumnya sama-sama yuk, kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang rela mati bagi setiap kami. Berikan tubuhmu, curahkan darahmu, gantikan setiap kami, menyelamatkan hidup kami, memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu besar, kasih karunia-Mu yang kami perlu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang, siapkan hati kami, dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Hari ini judul renungan kita adalah Tuhan mau kita bebas. Kita masih ada di dalam suasana Paskah. Paskah berbicara tentang anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tercurah darahnya di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya sehingga kita semua diselamatkan. Dan hari ini tema besarnya adalah Paskah, sebuah pembebasan. Kita akan belajar tentang Paskah. Paskah asal katanya adalah Pesah. Pesah artinya lewat. Lewat dari apa? Kita melihat sejarah di Keluaran 12 ayat 1 sampai 30. Paskah berbicara tentang Tuhan mau membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Maka Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk mempersiapkan bangsa Israel. Mereka harus menyembelih. Dengan baik, kata kuncinya adalah mereka harus menyembelih atau mengorbankan anak domba yang tanpa cacat dan tanpa celah. Setelah darah anak domba tanpa cacat dan tanpa celah itu dicurahkan darahnya dilukiskan di ambang pintu. Kemudian pada malam itu Tuhan melewati tanah Mesir. Ketika tidak ada darah di ambang pintu itu, maka maut akan mengambil anak sulung dari rumah yang tidak ada tanda itu. Tapi apabila di rumah itu ada tanda darah, maka maut akan melewatinya. Makanya Paskah dalam bahasa Ibrani artinya Pesah atau Passover. Setelah itu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tahukah saudara bahwa Paskah itu berbicara tentang Tuhan mau membebaskan kita dari perbudakan dosa. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Tuhan sendiri yang mau turun ke dunia. Dia mati buat saudara dan saya. Dia rela curahkan darahnya. Yang pertama untuk membebaskan kita dari dosa, mengampuni kita, menyucikan, menguduskan kita. Tapi berbicara tentang perbudakan, kita harus tahu dulu bahwa yang pertama adalah dosa adalah perbudakan. Roma 6 ayat 16 sampai 17. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dosa bukan sekedar kesalahan, tapi dosa itu mengikat.
Kalau hari ini saudara nggak bisa ninggalin dosa, mungkin dosa saudara punya yang namanya dosa favorit. Sebenarnya saudara lagi diikat sama dosa itu. Bahkan saudara lagi diperbudak sama dosa itu. Dosa akan menahan saudara lebih lama dari apa yang saudara pikirkan. Dosa akan membuat saudara membayar lebih mahal daripada apa yang saudara sanggup bayar. Dosa akan membuat saudara hancur. Maka karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan mau kita bebas dari perbudakan dosa. Seperti Tuhan membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, Tuhan juga mau membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itulah mengapa Kristus datang untuk memerdekakan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati di atas kayu salib, berikan tubuhnya, curahkan darahnya untuk menyucikan, menguduskan kita. Tadi kita belajar, upah dosa adalah maut. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa mengikat kita, dosa memperbudak kita. Makanya Tuhan yang turun tangan untuk membebaskan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bebas, Tuhan mau kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Apa yang Tuhan lakukan? Dia turun ke dunia, menjadi domba korban, sembelihan. Firman Tuhan katakan, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Yesus sudah memerdekakan engkau dari dosa. Maka ketika kita sadar kita sudah disucikan, kita gak kembali lagi kepada dosa yang sama. Seringkali, maaf ya, kita terlalu nyaman sama dosa kita. Seringkali kita bisa bilang, udahlah jangan kudus-kudus banget. Emang Pak, saya kalau ikutin firman Tuhan tuh bisa sih Pak. Tapi kalau masalah dosa mengampuni orang Pak, aduh Pak susah. Saya gak bisa Pak. Saya terikat dengan dosa kepahitan. Saya gak bisa ngampunin orang. Pak, semua saya bisa lakuin Pak. Tapi kalau merokok Pak, aduh, saya gak bisa Pak. Saya terikat Pak. Pak, semua yang Tuhan katakan saya bisa. Tapi saya gak bisa lepas dari pornografi Pak. Hari ini kalau engkau berkata seperti itu, kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan mau memerdekakan saudara dan saya. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, tapi bandingkan hidupmu hari ini dengan hidupmu yang kemarin. Kalau kemarin saudara gak bisa terikat, gak bisa terlepas dari dosa. Hari ini kabar baiknya adalah Yesus datang untuk memerdekakan saudara dan saya. Yesus datang untuk menyucikan kita. Dan gak hanya itu, Tuhan mau membebaskan kita. Yesus bukan hanya menebus dosa kita, tapi Yesus juga memberikan kuasa. Sama-sama bilang, tulis di kolom komentar, Yesus memberikan aku kuasa untuk menang atas dosa. Yesus memberikan kita kuasa untuk kita bebas dari perbudakan dosa. Maka salib dan pengorbanan Yesus adalah tanda kebebasan kita dari rasa bersalah, dari hukuman, dan dari kuasa dosa. Kalau hari ini engkau sedang terikat dengan dosa, kau bisa datang sama Tuhan, kau bisa minta ampun. Dan Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Dan gak hanya sampai diampuni, minta juga sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku bisa meninggalkan dosa itu. Saudara, kalau hari ini saudara sedang terikat dengan dosa, saudara gak bisa menggunakan kekuatan saudara sendiri. Saudara gak bisa ngandelin kekuatan saudara sendiri untuk saudara bisa melepaskan diri saudara dari ikatan dosa itu. Karena saudara butuh Tuhan. Saudara perlu Tuhan.
Hanya Dia yang sanggup untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Mari di momen Paskah ini, kau tahu kau sudah dibeli dengan harganya yang mahal. Maka ayo bangkit, menang dari perbudakan dosa. Minta sama Tuhan kekuatan, miliki hati yang gak mau nyakitin Tuhan. Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bayar saudara dengan harga yang mahal. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau kita bebas dan kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Sama-sama tulis di kolom komentar, aku mau punya hidup baru di dalam Kristus. Ya, kita gak lagi sama dengan yang dulu, tapi Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan baru. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dosa memang nyaman. Dosa mungkin menyenangkan, enak. Tapi ketahuilah dosa mengikat, dosa memperbudak saudara. Hari ini saya doa, Tuhan jamah saudara untuk saudara bisa bebas dari segala dosa. Paskah berbicara tentang Tuhan sudah membebaskan kita. Mungkin hari ini engkau merasa terikat oleh dosa-dosamu, kebiasaan buruk, atau mungkin luka batin yang belum sembuh. Mungkin orang pernah nyakitin kamu dan kamu sekarang hidup di dalam kepahitan. Tapi hari ini ayo, yuk datang yuk sama Tuhan. Datang sama Tuhan, Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Kalau engkau pakai kekuatanmu sendiri, engkau gak akan bisa. Tapi kebenarannya hari ini adalah Tuhan mau kita bebas. Tuhan gak mau engkau ngabisin hidupmu gitu-gitu aja. Tuhan gak mau engkau diperbudak. Makanya darahnya dicurahkan. Dia sanggup mematahkan rantai itu. Dia sanggup mematahkan belenggu itu. Kebebasan sejati bukan berasal dari dunia, tapi dalam hubungan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka hari ini yuk kita minta sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami bersyukur Kau telah mati bagi setiap kami. Curahkan darah-Mu, membebaskan kami dari segala dosa, menyucikan, menguduskan kami. Maka doa kami ya Tuhan, Kau Tuhan yang sama yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami bebas dari segala ikatan dosa. Hari ini bukan sebuah kebetulan kami boleh menonton renungan ini, tapi kami percaya Tuhan, hari ini kami dibebaskan. Kami dibebaskan dari segala ikatan dosa. Hari ini cek hatimu, hancur hati datang sama Tuhan. Cek hatimu. Kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak kembali pada kehidupan kami yang lama. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami hidup dalam kemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu,
Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya darah-Mu menyucikan, menguduskan kami, dan Engkau sendiri yang akan memampukan kami, menjadikan kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ubahkan kami Tuhan, bebaskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.